orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang dimana lidahnya sibuk membaca bacaan sholat, badannya sibuk melakukan gerakan sholat, sementara hati dan pikirannya melayang kemana-mana. Kita ulangi. Orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang dimana lidahnya sibuk membaca bacaan sholat, badannya sibuk melakukan gerakan sholat, sementara hati dan pikirannya melayang kemana-mana, lalai dalam sholat. Nah Bapak Ibu, kan lain dah do yang suruh itu. Aduh, wah kalau ada perlu diubah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu, pertemuan kedua dan ketiga, kita sudah membicarakan tentang lalai sesudah sholat, yaitu di mana orang yang perbuatannya, perkataannya di luar sholat tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataannya di dalam sholat, dan kita berikan dua buah contoh, yaitu tentang keselamatan dan puji-pujian. Maka sekarang kita masuk lalai dalam sholat. Untuk mengatasi lalai sesudah sholat itu, kita bahas lalai dalam sholat. Nah, lalai dalam sholat itu apa? Lalai dalam sholat itu adalah orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang dimana lidahnya sibuk membaca bacaan sholat, badannya sibuk melakukan gerakan sholat, sementara hati dan pikirannya melayang kemana-mana. Kita ulangi. Orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang dimana lidahnya sibuk membaca bacaan sholat, badannya sibuk melakukan gerakan sholat, sementara hati dan pikirannya melayang kemana-mana, lalai dalam sholat. Nah Bapak Ibu, kan lain dah do yang suruh itu. Aduh, wah kalau ada perlu diubah gitu. Iya, perlu diubah. Nah untuk itu lalai itu sebetulnya orang yang lalai dalam sholat itu boleh jadi dia belum selesai sholat tapi sudah pulang dari pasar. Dia belum selesai sholat tapi sudah masak sambal. Dia belum selesai sholat tapi lah pulang japui anak dari sekolah. Rakaat pertama bacanya dibaca juga wajatu wajahiyah, tapi rasanya sedang magu-agu tarung di pasar, magu-agu ladung. Rakaat pertama lah pulangnya dari pasar. Rakaat kedua bacaannya dibaca juga, tapi rasanya nyola mengacau-ngacau santan, lah masukkan ikan gulekan. Rakaat ketiga ini sedang sholat tapi rasanya lapai menjapui anak ke sekolah. Sholat belum selesai, dia sudah pulang dari pasar, dia sudah masak sambal dan sudah pulang pula menjemput anak. Ada yang serupa itu? Banyak. Itu namanya apa tuh? Lalai dalam lalai dalam. Perlu diubah atau tidak? Kalau gitu kita ketahui dulu lalai dalam sholat itu. Lihat, ini ada grafiknya. Kualitas khusyuk ini seperti ini. Bapak lihat, Ibu, Bapak, Ibu lihat yang di atas. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berapa itu jumlah kolomnya itu? 5. Jumlah kolomnya 5 ya. Jadi kalau orang pikirannya dalam sholat itu kepada bacaan dan gerakan, itu dia sudah khusyuk. Khusyuk tingkat 1, di mana pikirannya kepada bacaan dan gerakan, fokus dia ke situ, maka dia sudah khusyuk tingkat 1.
Kalau ada orang di samping pikirannya kepada bacaan dan gerakan juga kepada artinya, arti dari setiap bacaan yang dia baca itu, maka dia sudah naik khusyuknya level 2. Nah, kalau ada dia pikirannya kepada bacaan dan gerakan, arti masuk pula pemahamannya, berarti sudah naik kekhusyukannya menjadi tingkat 3. Kalau ada orang pikirannya kepada bacaan, gerakan, arti, pemahaman, dan penghayatan, maka naiklah khusyuknya menjadi tingkat 4, dan itulah tingkat yang tertinggi. Disitulah dia larut dalam kenikmatan sholat, berkomunikasi dengan Allah. Tapi walaupun pikirannya kepada bacaan dan lidahnya sibuk membaca bacaan, sementara anggota badannya sibuk melakukan gerakan, sementara pikirannya kepada yang lain-lain, maka di waktu itu khusyuknya itu levelnya apa? 0. Bapak Ibu pernah enggak seperti itu? Bacaan jalan juga, gerakan jalan juga, tapi pikiran kemana-mana, pernah enggak seperti itu? Nah, di waktu itu khusyuknya seperti apa? Nilainya 0 di waktu itu. Nah, oleh karenanya sebetulnya khusyuk kita itu tidak pernah stabil. Kadangkala kita khusyuk itu di satu ini, fokus kita kepada bacaan dan gerakan. Kadang-kadang naik dia ke nomor 2 ini. Kadang-kadang lari dia ke 0 ini. Di takbir di 1, bacaan dan gerakan di takbir kan. Nanti sudah takbir lari dia ke 0. Nah, nanti sudah salam baru dia lari ke 1. Sudah mau salam baru lari ke 1. Nah, Bapak Ibu, kira-kira selama ini sholatnya mainnya di mana? Di angka berapa main biasanya? 1 dan 0. Iya. Nah, kalau ingin ke pemahaman dan ke penghayatan, kita melalui jembatan. Ada jembatan yang kita lalui. Apa itu? Jembatan arti. Artinya bacaan-bacaan dari sholat itu kita ketahui artinya, baru dia itu jembatan menuju dia kepada pemahaman, baru mudah dia kepada penghayatan. Perlu melalui jembatan arti. Jadi nanti bacaan-bacaan sholat itu kita ketahui bacaannya, kita ketahui artinya, baru masuk pemahaman dan penghayatan. Pengajian ini akan mengantarkan sampai ke situ. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ingin kita ke pemahaman dan penghayatan, perlu jembatan arti. Nah, itu perlu jembatan arti. Jadi di dalam sholat nanti, walaupun dia sudah tahu arti, sudah tahu pemahaman, penghayatan, dia akan tetap seperti ampere mobil. Ampere mobil kalau kencang kan naik ke kanan ampernya, kalau lambat turun dia ke kiri. Di dalam sholat itu seperti itu. Ampere kekhusyukan kita itu tidak stabil. Tapi kita inginnya arah ke kanan ini atau arah ke kiri ini. Untuk itu perlu latihan supaya dia ampernya itu arah ke pemahaman, arah ke penghayatan. Kalau tidak, dia akan sering main nanti di 1-0, 0-1-1-0. Nah, itu jadinya. Kenapa sampai demikian? Kenapa sampai demikian? Sebetulnya kita itu sholat berapa bahasa? Biasanya sholat berapa bahasa? 1 bahasa. Nah, sholat itu sebetulnya 4 bahasa. Berapa? 4. Yang pertama bahasa lisan. Bahasa lisan itu yang diucapkan itu, yang dibaca-baca itu. Yang kedua bahasa badan, bahasa anggota tubuh. Yang ketiga bahasa pikiran. Yang keempat bahasa hati. Bahasa lisan itu yang kita ucapkan. Bahasa anggota badan itulah gerak badan kita. Kita contohkan, Bu. Kalau ada orang mengejek, itu manggu-anggu. Tanda apa itu? Tanda ngerti, tanda paham kan? Tapi kalau ada orang mengejek, manggu-anggu, tapi anggunya takajui. Itu tanda apa itu? Kalau kan, itu kan sama-sama manggu tapi beda artinya. Itu namanya bahasa anggota tubuh. Seperti itu nanti takbir itu apa maknanya? Ruku itu apa maksudnya? Sujud itu apa? Salam itu apa? Itu bahasa anggota badan.
nanti ada bahasa pikiran, ke pemahaman, nanti ada bahasa hati, ke penghayatan. Masalahnya dari kecil kita diajar cuma dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tubuh. Baca takbir ya, bagaimana cara? Allahu Akbar, tuh tangan diangkat, lalu Allahu Akbar. Tapi hati dan pikiran tidak pernah dilatih, tidak ada. Makanya kita terbiasa di dua itu. Kalau di dua itu hanya sampai di angka 1 ini, angka 1, 0, 1, 0, 1. Oleh karenanya kita harus masuk ke bahasa pikiran dan bahasa hati. Nah, Bapak Ibu, untuk itu diperlukanlah di situ nanti arti, lalu kita menuju kepada pemahaman dan penghayatan. Semoga dengan demikian nanti solat kita itu akan berada di pemahaman, akan berada di penghayatan. Terasalah nikmatnya solat. Dan solat itulah yang dapat oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para sahabat, orang-orang soleh. Solat yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ingin tak serupa itu solat awak? Nah, dapat so kare karajo kare, tapi palurnya lain dapat. Dapat. Nah, ini dulu yang kita kaji di episode keempat ini. Nanti kalau memang ia ingin solat kita khusyuk, lalu episode kelima kita memberikan obatnya. Apa obat supaya solat kita itu menjadi khusyuk? Kan perlu ada obatnya tuh. Insya Allah minggu depan kita berikan obatnya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.